Baik, selamat pagi Bu Pramesti dan teman-teman semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai materi regulasi finansial teknologi di Indonesia bagian kedua dan risiko fintech. Adapun kelompok kami, yang pertama itu ada Inyomandita Suardinata NIM 07, Kompiang Aprilia Pratiwi NIM 23, Nika Ita Purwanti NIM 45, dan saya sendiri Niputra Nundari NIM 48, serta Suta Wijaya Harjono NIM 49. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada hari ini yaitu POJK Equity Crowdfunding, POJK Inovasi Keuangan Digital, POJK Penyelenggaraan Usaha, Perusahaan Pembiayaan, dan Risiko Industri, serta Potensi Risiko Fintech. Oke, jadi kita langsung masuk ke materinya. Untuk materi pertama mengenai POJK Equity Crowdfunding akan saya bawakan sendiri. Nah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK 04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi merupakan pengganti POJK Nomor 37/POJK 04/2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding. Penggantian ini diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan usaha kecil menengah dalam memanfaatkan layanan urun dana sebagai salah satu sumber pendanaan di pasar modal, yaitu dengan melakukan perluasan instrumen efek yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana sehingga tidak hanya berbentuk saham atau efek bersifat ekuitas, tapi juga dapat berupa efek bersifat utang atau sukuk. Dalam POJK ini terdapat 4 pokok pengaturan, yaitu mengenai penyelenggara, layanan urun dana, penerbit, dan pemodal dengan pokok pengaturan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada kriteria penyelenggara. Nah, apa saja kriteria dari penyelenggara layanan urun dana? Yang pertama itu penyelenggara yang akan melakukan layanan urun dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Yang ketiga, kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, paling banyak 49%. Dan yang keempat, yaitu penyelenggara harus memiliki modal di store atau modal sendiri paling sedikit 2,5 miliar pada saat mengajukan permohonan izin. Nah, kemudian yang kedua, itu ada ketentuan terkait layanan urun dana. Jadi apa aja ketentuannya? Yang pertama itu efek yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana meliputi efek bersifat ekuitas, bersifat utang, atau sukuk. Kemudian yang kedua, batas maksimum penghimpunan dana melalui layanan urun dana oleh setiap penerbit dalam jangka waktu 12 bulan paling banyak sebesar 10 miliar. Yang ketiga, masa penawaran efek paling lama 45 hari, dan ada pengaturan mengenai pembelian efek, penyerahan dana dan efek, dan perdagangan efek. Lalu yang ketiga itu ada penerbit. Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan efek melalui layanan urun dana. Namun ada kriteria penerbit yang dilarang, merupakan yang pertama itu badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi. Yang kedua ada perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka. Dan yang ketiga ada badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian yang terakhir itu ada pemodal. Pemodal yang dapat membeli efek melalui layanan urun dana wajib memiliki rekening efek dan bank kustodian yang khusus untuk menyimpan efek dan atau dana melalui layanan urun dana, memiliki kemampuan untuk membeli efek penerbit, dan memenuhi kriteria pemodal dan batasan pembelian efek. Namun ada beberapa batasan, yaitu yang pertama penghasilan sampai dengan 500 juta, maksimum investasi 5% dari penghasilan per tahun. Penghasilan lebih dari 500 juta, maksimum investasi 10% dari penghasilan per tahun. Jika 1. Pemodal merupakan badan hukum, dan yang kedua, pemodal memiliki pengalaman investasi di pasar modal. 3. Efek bersifat utang atau sukuk dijamin atau ditanggung dengan nilai pinjaman atau nilai penanggungan paling sedikit 125% dari nilai penghimpunan dana, maka jumlah investasi tidak dibatasi. Baik, sekian presentasi mengenai materi POJK Equity Crowdfunding dari saya. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai POJK Inovasi Keuangan Digital. Nah,
Seperti yang telah dibahas oleh kelompok sebelumnya, inovasi keuangan digital atau IKD atau lebih dikenal dengan fintech adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Nah, inovasi keuangan digital ini telah diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 garing POJK titik 02 garing 2018. Nah, karena materi ini sudah pernah dibahas oleh kelompok sebelumnya, maka di sini saya akan membahas beberapa hal saja, yaitu yang pertama, mekanisme pencatatan dan pendaftaran. Yang kedua ada pemantauan dan pengawasan, dan yang terakhir ada perlindungan konsumen. Oke, untuk yang pertama yaitu mekanisme pencatatan dan pendaftaran. Nah, untuk mekanisme dan pencatatan bagi penyelenggara yang belum memiliki izin dan akan atau telah melakukan kegiatan jasa keuangan, serta telah memenuhi kriteria-kriterianya, maka penyelenggara wajib mengajukan permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir permohonan pencatatan penyelenggaraan. Nah, adapun dokumen tambahan yang diperlukan diantaranya ada salinan akta pendirian badan hukum penyelenggara beserta identitas kelengkapan data pengurus. Yang kedua, penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk. Yang ketiga ada data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan IDK atau inovasi keuangan digital. Dan yang terakhir adalah rencana bisnis. Permohonan pencatatan ini disampaikan melalui sistem elektronik OJK di website ojk.go.id/gesit. Setelah permohonan pencatatan diterima oleh OJK, selanjutnya penyelenggara akan diuji coba dalam regulatory sandbox. Nah, regulatory sandbox ini dilakukan selama 1 tahun sampai 1,5 tahun, dan penyelenggara yang berstatus direkomendasikan wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 bulan sejak penerapan status direkomendasikan itu. Nah, persetujuan atas permohonan pendaftaran akan diumumkan paling lama 30 hari dihitung sejak dokumen telah lengkap diterima oleh OJK. Nah, selanjutnya yaitu bagian kedua yaitu pemantauan dan pengawasan. Untuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan, penyelenggara diwajibkan untuk menetapkan prinsip-prinsip pemantauan secara mandiri, yaitu meliputi prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi kepada konsumen. Yang keempat ada kerahasiaan data dan atau informasi konsumen termasuk data dan atau informasi transaksi. Nah, selanjutnya adalah pengawasan inovasi keuangan digital, yaitu mencakupi prinsip pengawasan berbasis risiko dan teknologi dan pengawasan berbasis disiplin pasar. Untuk pengawasan berbasis risiko dan teknologi, adapun prinsip-prinsip yang wajib diterapkan meliputi yaitu pendekatan yang berimbang antara aspek prudensial dengan dukungan terhadap inovasi. Yang kedua, meneliti penerapan proses yang baik terkait pengenalan konsumen, manajemen risiko, dan pengawasan operasional yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Yang ketiga, kolaborasi dengan otoritas dan lembaga lain dalam melakukan pengawasan, pengaturan, serta penentuan standar pada layanan keuangan digital. Yang terakhir ada menekankan pada aspek tata kelola dan manajemen risiko yang handal dalam memanfaatkan teknologi dan mengendalikan ekosistem digitalnya. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu pengawasan berbasis disiplin pasar. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, standar profesi dan etika pasar. Yang kedua, transportasi produk dan layanan. Yang ketiga, pasar yang kompetitif dan inklusif. Yang keempat ada kesesuaian dan kebutuhan konsumen. Yang kelima ada penanganan dan mekanisme keluhan yang segera. Yang keenam ada aspek keamanan dan kerahasiaan data konsumen dan transaksi. Yang ketujuh ada aspek kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedelapan ada aspek standar dan keamanan platform.
Yang ke-9 ada aspek tata kelola teknologi informasi. Yang ke-10 ada risiko pasar. Yang ke-11 ada risiko counterparty dan clearing agency. Yang ke-12 ada aspek edukasi online. Dan yang terakhir ada aspek sertifikat elektronik. Nah, bahasan yang ketiga yaitu perlindungan konsumen. Setiap penyelenggara wajib memperhatikan perlindungan konsumen dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, transparansi. Yang kedua ada perlakuan yang adil. Yang ketiga ada keandalan. Dan yang keempat ada kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen. Dan yang terakhir ada penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Penyelenggara yang ingin memanfaatkan data dan informasi pengguna harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu memperoleh persetujuan dari pengguna. Yang kedua, menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna. Yang ketiga ada menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna jika terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi tersebut. Dan yang terakhir ada media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaannya, keamanannya, dan keutuhannya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dita untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai POJK penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan akan dibawakan oleh Suta. Untuk Suta dipersilakan. Baik Rani, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai POJK penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu perusahaan pembiayaan atau definisi perusahaan pembiayaan. Jadi perusahaan pembiayaan yang menurut OJK yang melalui POJK nomor 35 garing POJK 05 garing 2018 pasal 1 ayat 1, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa. Yang mana dengan kata lain, perusahaan pembiayaan adalah perusahaan yang memberikan pinjaman kepada konsumen baik berupa barang atau jasa, di mana besaran nilai barang atau jasa tersebut akan dibayar oleh konsumen sesuai dengan batasan waktu dan besaran nilai tertentu yang disepakati bersama. Oke, kemudian di sini ada beberapa jenis kegiatan usaha atau ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan pembiayaan yang berdasarkan ketentuan pasal 2 POJK nomor 35 garing POJK 05 garing 2018. Yang pertama itu ada pembiayaan investasi. Jadi pembiayaan investasi itu merupakan pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha atau investasi yang diberikan kepada debitur. Yang mana pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pembiayaan investasi wajib dilakukan dengan cara yang pertama sewa pembiayaan, lalu yang kedua jual dan sewa balik, kemudian anjuk piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang, kemudian anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang, kemudian pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur, dan pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Lalu jenis kegiatan usaha yang kedua yaitu pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur, yang mana pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa pembiayaan modal kerja wajib dilakukan dengan cara yang pertama jual dan sewa balik, yang kedua anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang, yang ketiga anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang, fasilitas modal usaha, dan pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Lalu jenis kegiatan usaha yang ketiga itu adalah pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Yang mana pada pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa pembiayaan modal kerja wajib dilakukan dengan cara yang pertama sewa pembiayaan, lalu pembelian dengan pembayaran secara angsuran, fasilitas dana, dan pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Dan juga yang lainnya itu bisa kegiatan usaha pembiayaan lain yang mana sudah berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian di sini ada syarat perusahaan pembiayaan, yang mana ini sudah berdasarkan pasal 5 ayat 1 POJK nomor 35 garing POJK 05,
2018, yang mana perusahaan pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf D dan cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H, ayat 2 huruf E, dan ayat 3 huruf D harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ada rencana untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain dan cara pembiayaan lain telah dicantumkan dalam rencana bisnis perusahaan pembiayaan. Lalu memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat. Kemudian memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah. Kemudian memenuhi ketentuan gearing rasio. Kemudian memiliki ekuitas paling sedikit itu 200 miliar rupiah dan tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian ada dokumen permohonan yang bisa disiapkan oleh pihak perusahaan yang ingin membuat sebuah perusahaan pembiayaan. Yang mana ini sudah diatur berdasarkan pasal 5 ayat 2 POJK nomor 35 garing POJK 05 garing 2018, yaitu perusahaan pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain dan cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai yang pertama produk yang akan dipasarkan, kemudian analisis prospek usaha, mekanisme atau cara pembiayaan yang dilakukan, hak dan kewajiban para pihak, dan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan. Lalu poin terakhir di sini yaitu ada kegiatan usaha lainnya sebuah perusahaan pembiayaan. Nah, selain kegiatan usaha sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, masih terdapat jenis usaha pembiayaan lainnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, yaitu misalnya melakukan sewa operasi atau operating lease, dan atau berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sewa operasi di sini maksudnya adalah sewa yang secara tidak substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan, sedangkan maksud dari kegiatan imbal jasa atau fee adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memasarkan produk jasa keuangan antara lain reksadana, asuransi mikro, atau produk lain yang terkait dengan jasa keuangan. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Suta untuk pemaparannya. Materi selanjutnya itu adalah risiko industri fintech. Jadi di sini akan dibawakan oleh Hita, untuk kita dipersilakan. Kemudian ada risiko industri fintech. Nah, fintech di Indonesia sendiri itu sudah ada beberapa yang sudah berjalan. Jadi saya cantumkan beberapa untuk risikonya. Yang pertama itu adalah equity crowdfunding atau ECV. Equity crowdfunding atau penggalangan dana merupakan proses pengumpulan dana untuk sebuah proyek atau usaha sejumlah orang yang biasa dilakukan melalui platform online. Berbeda dengan peer-to-peer lending yang meminjamkan dana saja, ECV itu seperti membeli saham gitu. Jadi risiko pada jenis fintech ini ada beberapa. Yang pertama adalah kegagalan usaha. Ini merupakan risiko terbesar dalam investasi penyertaan modal. Apabila usaha tersebut gagal, maka nilai investasi investor dapat hilang sepenuhnya. Apalagi bila usaha tersebut tidak mempunyai aset yang bernilai untuk dilikuidasi dan dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian yang kedua itu ada investasi yang tidak liquid. Jadi investasi equity atau penyertaan modal pada startup atau UKM tidak mudah untuk dicairkan. Berbeda dengan melakukan investasi di perusahaan bursa efek yang bisa kapan saja dicairkan dengan menjual saham hasil investasi melalui bursa efek. Jadi kalau pada startup atau usaha tahap awal itu, yang pertama kali yang dilakukan jika ingin mencairkan investasinya itu mereka harus mencari seseorang yang berminat dan membeli saham mereka di perusahaan tersebut, di startup tersebut gitu. Yang ketiga itu ada kemungkinan penipuan. Jadi kemungkinan seseorang menciptakan membuat bisnis palsu itu dan mengajak orang lain untuk berinvestasi itu selalu ada kemungkinan gitu. Sistem yang berjalan secara online ini membuat pengguna lain dapat berinteraksi dengan siapapun tanpa mengetahui latar belakangnya. Hal ini memudahkan seseorang untuk menciptakan identitas palsu yang mengakibatkan selalu terbukanya kemungkinan penipuan. Kemudian yang kedua itu ada peer-to-peer lending. Jadi peer-to-peer lending ini adalah salah satu fintech yang mempertemukan secara langsung pemilik dana dengan peminjam dana.
Untuk resikonya, jadi peer-to-peer lending ini risiko pertamanya adalah risiko gagal bayar. Peminjam mungkin saja tidak bisa membayar kembali pinjaman karena berbagai hal. Mungkin UKM atau startup atau perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan karena kurang lihai dalam menjalankan usahanya. Atau mungkin seorang peminjam gagal mengembalikan pinjaman karena uangnya terpakai untuk hal lain dan tidak bisa menggantinya. Kemudian yang kedua ada risiko waktu tunggu pendanaan dimulai. Biasanya sebuah platform P2P lending memberi waktu kurang lebih 30 hari kepada peminjam untuk mendapatkan dana pinjaman. Lender bisa saja memberikan dana pinjaman dari hari pertama, tetapi target pinjaman baru terisi setelah 30 hari. Hal ini merupakan risiko karena ada waktu uang menganggur. Akan tetapi di sisi lain, apabila terlambat meminjamkan dana di peluang tersebut, ada juga risiko kehilangan peluang atau opportunity cost karena target pinjaman ternyata dapat terpenuhi secara cepat. Kemudian yang ketiga itu ada risiko tidak bisa menarik dana di tengah jalan. Saat seorang pemberi pinjaman atau lender memberi pinjaman di platform P2P lending dan tenor peminjam sudah berjalan, maka dana tersebut tidak dapat ditarik sampai dikembalikan sesuai tenor pinjaman. Rata-rata tenor pinjaman di akseleran berkisaran antara 3 sampai 6 bulan. Kemudian yang terakhir itu ada risiko keterlambatan pembayaran. Jadi, pelaku UKM atau personal yang meminjam dana dari lender melalui platform peer-to-peer lending bisa saja terlambat melakukan pembayaran bunga ataupun pembayaran pokok pinjaman. Hal ini dapat diakibatkan oleh sebagai hal termasuk belum dibayarnya pelaku UKM oleh kliennya atau masalah lain. Dalam hal ini, lender akan mendapatkan pembayaran denda sebesar 0,1% per hari atau sekitar 3% per bulan sebagai tambahan dari pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagai kompensasi. Kemudian yang ketiga itu ada market agregator. Mungkin teman-teman kurang familiar dengan market agregator. Jadi market agregator ini memiliki arti yaitu pengumpul atau penggabung. Fintech agregator atau FA biasanya ditemukan saat seorang mencari produk keuangan seperti deposito, kredit bank, asuransi, dan lain-lainnya melalui browser mereka. Bagi mereka yang kebingungan untuk menentukan produk atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, sehingga harus membandingkan produk dan transaksi keuangan dari beberapa lembaga keuangan yang berbeda. Fintech jenis ini sangat membantu nantinya untuk hal tersebut gitu. Meskipun demikian, sebenarnya ada resikonya. Resikonya ini lebih ke pengguna sama pengguna atau masyarakatnya. Karena ketika masyarakat kurang kurang membaca, maka kemungkinan masyarakat menilai fintech ini justru malah menambah kerumitan saat masyarakat ingin mengakses layanan dari penyedia jasa. Itu untuk market agregator. Kemudian yang keempat itu ada jenis fintech payment clearing and settlement. Jadi jenis fintech ini menyediakan layanan pembayaran baik yang dilakukan oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Jadi untuk risiko pada jenis fintech ini saya bagi jadi dua. Yang pertama itu adalah dompet digital. Untuk dompet digital, mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakannya. Salah satu contohnya itu adalah OVO sama Dana. Kemudian untuk risikonya ini adalah pada keamanan. Keamanan yang dimaksud adalah penyimpanan uang digital oleh para penggunanya. Keamanan yang mumpuni dan canggih digunakan untuk mengamankan transaksi dan dana para pengguna dompet digital, sehingga penting sekali bagi para perusahaan fintech untuk memiliki standarisasi keamanan perbankan. Kemudian yang kedua itu ada payment app. Payment app menurut Jason Knowles dari iTeam Investigation, salah satu kerugian yang paling banyak dialami oleh pengguna payment app adalah
saat melakukan pengiriman sejumlah uang kepada penerima uang tersebut. Hal ini tentu saja terbilang logis ya, karena ada payment app yang tidak dilengkapi dengan fitur-fitur pengaman seperti verifikasi penerima uang dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai keamanan pengguna saat bertransaksi. Kebanyakan dari mereka mengalami kerugian atau kesalahan transaksi ketika mereka salah dalam memasukkan nomor penerima uang tersebut. Nah, jadi sekian dari materi resiko industri fintech. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Ita untuk pemaparannya. Dan ini materi terakhir yaitu mengenai potensi risiko fintech yang akan dibawakan oleh Tiwi. Untuk Tiwi dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai potensi risiko fintech. Berikut adalah risiko-risiko dalam fintech yang dijabarkan oleh OJK, yaitu pertama, risiko atas cybercrime. Nah, risiko atas cybercrime itu merupakan risiko paling potensial dan perlu diberi atensi. Dimana risiko ini ada karena keamanan data yang rentan terjadi seiring penggunaan teknologi informasi terhadap beragam kejahatan di dunia maya, seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan, dan penipuan kartu kredit. Dan yang kedua yaitu risiko gagal bayar, yang merupakan hal yang cukup mengkhawatirkan bagi pengguna fintech yang menjalankan bisnis sebagai pembiayaan atau kredit. Nah, banyak sekali kegagalan dalam bertransaksi ketika dana telah terdebit. Dari segi kredit bisa terjadi potensi gagal bayar karena dana tidak mencukupi untuk bisa memenuhi kewajiban settlement. Nah, potensi fraud yang dimana penyelenggara platform tidak meneruskan dana ke peminjam. Dan yang ketiga yaitu risiko pencucian dana dan aksi terorisme, di mana dengan kehadiran fintech pihak yang tidak bertanggung jawab lebih mudah dan cepat dalam melakukan transaksi keuangan untuk pencucian dana dan aksi pendanaan untuk terorisme. Sekian dari materi saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.